bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadits. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kehidupan yang aman, damai, tentram, dan mudah-mudahan barokah, tentu sejahtera juga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan satu tema yang menurut saya penting sekali, yang berjudul amalan hati. Amalan hati. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap ibadah itu selalu saja menggabungkan antara amalan fisik dan amalan hati. Kita sering membahas tentang amalan fisik. Seperti kalau kita sholat umpamanya, kita dilatih, diajar oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, bagaimana cara mengangkat tangan dalam takbir dan bagaimana cara mengucapkan takbir seperti doa-doanya. Itu semuanya adalah amalan fisik. Dan juga kalau kita membaca Al-Quran juga kita dilatih bagaimana kita memakhrajkan, mengeluarkan sebuah huruf. Jangan sampai kita membaca Al-Quran makhrajnya kurang benar. Kemudian tasydid, tidak tasydidnya, panjang pendeknya, itu semuanya masuk dalam kategori amalan fisik. Ada satu yang jarang kita bahas, yaitu amalan hati. Yang mana amalan hati ini sangat menentukan kualitas ibadah kita. Semua ibadah kita itu hampir mungkin diterima atau tidaknya di samping sesuai dengan amalan fisik, tapi amalan hati sangat menentukan. Kalau hatinya salah dalam niat, maka amalan sebagus apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik mungkin kita bisa melihat seperti kita sekarang di sini. Kita sholat semua sama-sama, kita duduk sama-sama di masjid. Tetapi di hadapan Allah kita bisa beda-beda kualitasnya. Bahkan bisa jadi ada yang sama sekali tidak diterima, naudzubillah. Kita berharap semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, yang menurut saya ini sangat mengerikan. Ada 3 golongan manusia di akhirat nanti, di hari kiamat ketika perhisaban mau dimulai. Ada 3 golongan umat manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu untuk dihisab, yang untuk diadili. Ternyata ketiga golongan manusia ini semuanya amalannya bagus. Amalannya semuanya bagus. Golongan yang pertama adalah man ustushhida, orang yang mati syahid. Pertama dipanggil oleh Allah. Kelompok orang-orang yang mati syahid dipanggil oleh Allah. Maka mereka pun datang di hadapan Allah. Allah bertanya tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan waktu di dunia. Maka sang mati syahid pun menjawab bahwa semua yang engkau berikan kepada kami waktu di dunia itu saya pakai untuk perjuangan agama.
Dan saya pun berjuang sampai saya mati di jalan-Mu ya Allah, sampai saya mati syahid. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong. Coba hadirin yang berbahagia. Ini orang mati syahid. Katakan mati syahidnya lewat ditebas lehernya. Orang ditebas lehernya bisa dikatakan oleh Allah bohong dia. Hanya kesyahidannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Allah, engkau dulu berjuang itu bukan karena saya, tapi karena supaya kamu disebut pahlawan, atau kamu supaya dianggap jariun, orang pemberani. Mungkin kalau zaman sekarang yang suka apa ya, itu supaya dikatakan keren gitu. Maksudnya itu supaya dipuji orang. Walaupun yang diperjuangkan mungkin baik, tapi kalau hatinya tidak karena Allah, nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mati syahidannya. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah man ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Ini kelompok kita ini, kalangan orang-orang berpendidikan, para ustadz, para kiai, saya mungkin yang suka ceramah-ceramah begini. Man rajulun ta'allamal ilma, orang yang belajar sebuah ilmu, belajar ilmu lah, orang pesantrenan atau orang yang kayak kita. Kemudian setelah mempunyai ilmu, wa 'allamahu, kemudian ngajarkan, itu kan wajar, hal kayak itu memang kewajiban kita. Juga wa qara'al Qur'an, dan dia rajin baca Quran, mungkin hafiz Quran bahkan. Jadi kelompok yang kedua adalah katakan para ulama. Para ulama pun dipanggil. Lalu Allah pun bertanya atau menyampaikan tentang nikmat-nikmatnya yang telah diberikan dulu waktu di dunia kepada kalian. Terus Allah bertanya, untuk apa semua dulu saya berikan karunia itu? Maka kita para ulama atau para ulama itu menjawab, ya Allah, saya pakai atau kami semua pakai amalan ini karunia-karuniamu itu untuk perjuangan agama, untuk menyebarkan Islam, untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran, semata-mata karena Allah. Tapi apa respon Allah terhadap pernyataan ulama ini, para ulama ini atau golongan ulama ini? Allah mengatakan pun sama, kadzabta, bohong maneh teh bohong. Karena kamu melakukan ini semua tuh bukan karena saya, karena yang lain lah, mungkin masing-masing kita, saya khususnya lah, untuk membersihkan niat kita, tashihun niyah, setiap kali kita beramal apa saja karena Allah. Ini artinya dalam hadis riwayat Muslim itu artinya ulama saja bisa terkenai penyakit hati. Ulama saja itu bisa terkena penyakit hati, apalagi katakan kayak kita orang umum. Artinya harus lebih hati-hati dalam beramal, itu harus luruskan niat. Masya Allah, saya datang ke sini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal beramal luruskan, di tengah luruskan, di akhir beramal diluruskan. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah orang pendermawan, dermawan. Orang yang dikasih anugerah harta banyak. Dan mereka biasa, orang-orang dermawan, banyak uang, dia suka membantu orang-orang yang perlu, membangun masjid, pesantren segala macam. Ini kelompok ini pun tentu banyak. Ini pun di akhirat sana dikumpulkan. Lalu Allah pun bertanya, wahai hamba-hambaku, dulu engkau waktu di dunia saya kasih gini. Untuk apa semuanya itu engkau habiskan? Maka mereka pun menjawab, ya Allah, semuanya itu saya pakai untuk berinfak di jalan-Mu. Allah pun menjawab, kadzabta, bohong kamu. Kamu dulu berinfak, membangun ini itu amal sosial, itu semata-mata bukan karena saya, supaya kamu dikenal namanya di mana-mana, kamu dermawan segala. Maka ini tiga kelompok manusia ini pun diseret ke neraka lebih awal. Ini hadirin yang berbahagia. Pentingnya amalan hati. Kalau kita beramal apa, amalan hati harus dijaga. Sementara itu ada hadis riwayat Imam Ahmad yang kaitannya amalan hati. Sederhana. Itu hadis itu menceritakan suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Lalu beliau bersabda, yatlu'u alaikum al'an rajulun min ahlil jannah. Wahai sahabat-sahabatku, kan banyak kan waktu itu. Rasulullah bersabda, wahai sahabat-sahabatku, ini sekarang ini akan muncul seorang laki-laki ahli surga.
Maka para sahabat penasaran, siapa nih? Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki Ansor yang tampilannya sederhana saja. Sendalnya pun sederhana, dijinjing. Berarti orangnya orang biasa, tampilannya biasa, orang biasa. Tapi orang ini dikatakan oleh Rasulullah ahli surga. Yatlu alaikum al'an rajulun min ahlil jannah. Ini ternyata orang ini yang ahli surga ini oleh Rasulullah dikatakan begitu. Maka para sahabat melihat, oh ini ya yang dikatakan Rasul calon penghuni surga. Hebat banget nih orang. Maka para sahabat memperhatikan, tampilannya biasa-biasa aja. Hari berikutnya kasusnya sama. Rasul pun mengatakan sabda yang sama, yatlu'u alaikum al'an rajulun min ahlil jannah. Akan datang nih sebentar lagi nih seorang laki-laki ahli surga. Lalu yang muncul orang itu juga, sederhana aja tampilannya. Kejadian itu sampai 3 kali, jadi 3 hari katakan. Maka ada seorang sahabat yang penasaran, namanya Abdullah bin Amr bin As. Penasaran, ini laki-laki ini sampai 3 kali berturut-turut oleh Rasul dikatakan penghuni surga. Saya pengen tahu amalannya apa dia. Maka Abdullah bin Amr bin As itu pura-pura punya masalah dengan keluarganya. Dan dia atau beliau menemui laki-laki tadi. Pengen tahu apa sih amalan dia di rumah. Jadi pengen nginep di sana kan. Paling tidak ya 3 hari lah gitu untuk tahu amalan orang itu. Maka diterimalah oleh orang itu untuk nginap di sana. Apa yang terjadi hadirin yang berbahagia? Ternyata amalan orang ini itu biasa saja. Bahkan diceritakan dalam hadis itu malam pun nggak tahajud. Ini untung nih yang nggak tahajud bisa. Tapi jangan pakai dasar hadis ini ya. Ini hanya sebagai gambaran. Demikian pentingnya amalan hati itu. Orang yang biasa-biasa saja sampai amalannya standar saja. Standar itu yang wajib-wajib, katakan yang sholat 5 waktu berjamaah yang kayak gitu-gitulah. Itu yang dilakukan sehari-hari itu. Selama 3 hari itu gitu aja. Abdullah bin Amr bin As itu nggak mendapati orang ini malamnya zikir atau baca Quran atau tahajud sampai kaki bengkak-bengkak. Enggak ternyata. Sampai 3 malam, paginya Abdullah bin Amr bin As bicara apa adanya kepada orang ini. Wahai saudaraku, saya sebenarnya kesini tuh membawa misi saya. Saya ingin tahu amalan kamu tuh kayak apa. Karena Rasul itu bersabda kali kamu ini ahli surga. Tapi ternyata kamu kok amalannya begitu aja. Apa kamu jangan-jangan nyimpen nih ya selama saya di sini? Maka jawaban orang itu, tidak saudaraku, saya ini ya seperti ini tiap hari ya kayak gini ini. Oh gitu ya, ya sudahlah. Nah ketika Abdullah bin Amr bin As mau pergi, dipanggillah si laki-laki itu manggil, wahai saudaraku, saya memang biasa seperti yang anda lihat itu amalannya seperti itu. Tapi mungkin ini, kata beliau mengatakan, la ahsudu ahadan min khairin a'tahummahu iyyahu. Ini kuncinya di sini. La ahsudu ahadan. Saya ini tidak pernah merasa hasud ahadan kepada seseorang. Kepada seorang manapun tidak. Ala khairin terhadap suatu kebaikan, suatu anugerah. A'tahummahu yang Allah berikan kepada orang lain itu iyahu kepadanya. Jadi saya amalannya memang biasa, tapi saya alhamdulillah nggak pernah hasud kepada siapapun. Nggak pernah iri terhadap kebaikan orang. Katakan kita kan kadang punya teman, teman saya ini diangkatnya bareng sama gua, tapi dia udah punya anu, terus hasud. Ini menyebabkan parah itu, amalan hatinya rusak. Atau yang mahasiswa, itu teman saya itu ujian nyontek sama saya, tapi kok dia dapat A, saya malah dapat B. Eta berarti kia. Itu nggak ada itu rasa hasud itu nggak ada. Buang rasa itu, karena itu amalan hati. Bersihkanlah amalan, bersihkanlah hati kita agar hati kita ini menjadi mukhlishina lahuddin. Itu yang tadi ayat awal saya bacakan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, mudah-mudahan saya yang berbicara bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan dan jamaah sekalian juga sama-sama. Wa muwaffiq ila muthariq. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi